Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara, mohon bantuan dan uluran tangan atas derita moral yang sangat dalam dan derita material yang sangat besar bagi kami. Selama kurang 12 tahun, kami mencari keadilan kepada Bapak Presiden SBY sebanyak 10 kali, Bapak Jokowi 8 kali, tambah 2 kali surat permohonan pada Bapak Wapres Yusuf Kalla. Kemudian Ketua DPR RI periode 2014-2019 dan periode 2014-2019, bahkan hampir semua surat permohonan minta keadilan saya antar langsung ke ruangan masing-masing anggota Komisi 3 DPR RI periode 2014-2019 ke Kapolri, mulai dari Pak Jenderal Sutarman sampai ke Jenderal Tito Karnavian sebanyak 8 kali, dan baru-baru ini memohon kepada Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sebanyak 3 kali, namun tanggapan semua pihak sampai saat ini tidak ada. Dalam benak saya, apakah karena pelakunya diduga seorang oknum mantan Kapolda dan terakhir menjabat sebagai Wakapolri, sehingga semua yang minta bantuan tidak ada yang berani? Selama 11 tahun lebih saya tidak pernah mempermalukan unsur Polri. Apakah lewat media massa atau medsos, saya coba menempuh cara kekeluargaan dan kondusif. Februari 2015, oknum tersebut saya lapor secara resmi ke Mabes Polri. Namun sampai saat ini, Januari 2021, tidak ada perkembangan laporan. Adapun kronologis masalah sebagai berikut. Bulan Oktober 2008, melalui karyawan saya yang tadinya gembel dan pengangguran, umur kira-kira 30 tahun. Kenapa saya bilang gembel? Belakangan gembel ini jadi berteman sama oknum jenderal tersebut. Itu anehnya. Dia pinjam perusahaan domisili Medan, Sumatera Utara, untuk distribusi dan penjualan barang pendidikan dengan perjanjian buka rekening bersama. Namun bulan November 2008, karyawan saya ini sudah terpidana 18 bulan karena kasus penggelapan 117 juta putusan dan kasasi tahun 2012, namun tidak pernah dieksekusi oleh JPU. Saya juga heran. Dia bilang tak usah dibuka rekening bersama karena pemilik perusahaan selalu sibuk. Toh juga yang melakukan penagihan ke sekolah-sekolah atau pembeli barang adalah kita sendiri, sehingga saya tidak mendesak pemilik perusahaan buka rekening bersama. Tetapi bulan Januari 2009, karyawan saya ini diam-diam sudah mengadakan penagihan ke beberapa tempat dengan nilai 117 juta. Dasar itulah dia divonis penjara 18 bulan. 2 minggu berulang kali saya hubungi dia, tidak ada respon. Lalu saya tugaskan tim penagih ke pembeli barang. Disitulah ketahuan bahwa semua tagihan penjualan barang kurang lebih 2,2 miliar sudah masuk ke rekening yang mereka buka atas nama perusahaan yang saya pakai, dengan cara pemilik perusahaan telah membuat rencana jahat mengangkat karyawan saya ini sebagai wakil direktur di perusahaan tersebut. Dan pemilik perusahaan memberi wewenang kepada karyawan saya ini membuka rekening bank di Bank Sumut untuk menampung semua hasil penjualan barang. Yang anehnya lagi,
rekening ini pemilik perusahaan sengaja tidak terlibat. Oleh karenanya semua tagihan praktis masuk ke rekening gelap tersebut. Singkat cerita, karena merasa ditipu, saya lapor ke Polda Sumut dengan laporan penggelapan 117 juta dan ditambah percobaan penggelapan kurang lebih 2.200.000.000 juta. Setelah mengetahui tagihan sebagian masuk ke rekening masuk ke rekening yang mereka buka, setelah ketahuan tagihan masuk ke rekening mereka yang mereka buka, maka penyidik memblokir rekening tersebut dengan jumlah dana tersisa kurang lebih 1,3 miliar. Namun entah alasan apa, pada bulan September 2010 penyidik mengaku bahwa blokir sudah dibuka atas perintah Kapolda dan dia sudah dicopot dari penyidik karena dia tidak mau buka blokiran tersebut. Kemudian tanggal 19 September ada SMS masuk ke saya, ke HP saya, yang isinya blokir sudah dicairkan dengan rincian 500 juta untuk Kapolda, 400 juta untuk tim mereka, tim penjahat ini, 250 juta untuk reskrim, 117 juta dikembalikan kepada saya, ya, hasil penggelapan yang 117 juta, tapi ini tidak dikembalikan. Setelah kita cek dan konfirmasi ke bank, benar blokir sudah dibuka dengan rincian jumlahnya semua benar. Beberapa hari kemudian kita lapor ke Kapolda. Beliau berjanji segera mengembalikan, namun sampai saat ini tidak pernah. Malah saya waktu itu disarankan agar melaporkan Kolonel Udara Menalu yang datang menghadap Kapolda dan mengaku uang yang diblokir di bank itu adalah uangnya. Anehnya ya, aneh jenderal ini, benar-benar aneh. Masa percaya begitu aja? Jadi mohon Bapak Presiden yang saya hormati memerintahkan agar masalah ini diselesaikan dengan baik. Soalnya sekarang saya masih dalam pemulihan stroke ringan dan proses cerai dari istri karena tidak tahan didatang yang punya piutang. Maklum modal waktu itu sebagai pengusaha pemula, dipinjam dari keluarga dan teman-teman tanpa bantuan Tuhan dan yang Maha Kuasa dan Bapak Presiden Jokowi, masalah ini tidak akan selesai karena yang diduga bikin masalah adalah oknum jenderal polisi pangkat Komjen. Terima kasih Bapak Presiden, kami sangat mengharap ya ini saya sampaikan atas nama Saidin Yusuf Y. Purba, Sarjana Hukum. Terima kasih. Selamat sore.